Iya, iya. Ya, bagus ya. Dia anak sehat deh. Ini masih yang itu juga ini. Tuh, kalau ini deh. Ada obe. Oh, anu begini, keras. Aduh, capek. Aduh, baik alhamdulillah. Kalau sekali ngobrol ada. Ini rekaman kan? Oh, rekaman cakap amat. Kancing jepret. Bisa begini. Bisa begini ya Allah, teknologi bisa canggih. Oh, lama-lama nih segini bisa masukin muka orang atu-atu. Mana Habib kelihatannya. Ih, kayak semut hati-hati. Habib yang mana aja depan gue. Nanti Al-Busro ada pertandingan bola ya. Antar Majelis Taklim yang pimpin pertandingan bola. Mainnya di Ancol. Pokoknya gawangnya itu punya nendang bola semua 50 meter dari tepi pantai. Berenangnya di situ, nendang bola di situ. Nendang, nyilem. Gak baik lagi. Kan mayan tuh, kayak kita jasa raja kan Habib yang dapat. Satu anak kan jasa raja 5 juta, kue amati 60. Kan mayan ya, mayan. Jadi rapiin Busro, cukup, mati tidak boleh 60. Ini kau lihat, keringat inti yang dalam musola ini masih bau nakar ya. Anak sekarang makan kue nastar ngambil lain, makan lain, nyobain lain, hampir flash-flashnya dituang. Flash dulu, ada inget waktu anak masih kecil tuh ada suka begitu. Kue udah habis tuh, rontok-rontokan kue tuh ada kumpulin dalam flash. Ada tuang, ada makan, gitu. Ambil kelilipan gitu. Kelilipan kue nastar, kelilipan sagon Jawa. Ini nggak kenal sagon Jawa ya? Yang kenal sih, insya Allah masih ngalamin, pernah susah memang. Yang nggak sagon di Betawi itu ada sampai sagon Jawa. Oh, enaknya. Kemarin ini ada yang bikin tapi nggak enak. Terus ada sirpe, gula pasir campur kelape. Betawi yang sehat ya. Bisa aja minum ketenangan. Wah, keluaran nanya sirpe, maksudnya gula pasir dia kalau Betawi. Gula pasir sama kelapa. Itu gimana gula pasir kelapa bisa begitu ya? Luar biasa orang Betawi dulu. Jago-jago masak. Ayo sok diputar-putar doang tangannya maer kan. Sampai lemparin kangen dia, lemparin bahan-bahan gitu ya. Wortel, kentang ya, daun seledri dikit nggak pakai sendok. Ini kita pakai tangannya. Allah wakbar dimakan diminumnya tuh sayur enak. Sekarang bumbunya model-model karena tangannya nggak terampil. Orang rasain bumbunya doang. Ini sayur ada bumbu. Tuh orang sekarang peralatan yang canggih, cara mempergunakan. Tuh, ya benda dimaksud nggak ngerti. Contoh itu dari semua yang hadir. Ente beli TV yang harga 12 juta. Kan multi-function tuh, multi-function, multifungsi itu, fungsinya beraneka. Paling ngerti 7 orang dari semua yang hadir. Fungsi televisi ambil zat mudah-mudah. Oh, kita tahu nyalain, matiin, gedein, kecilin. Kalau gede ngamutin kabel. Ya gede-gede kan. Betul ya? Iya, kita kan. Kita nggak baca buku panduannya. Ini apa kegunaan dari televisi ini, remote ini begini, model-model. Ke orang luar negeri itu dia udah ngerti dulu tuh ilmunya, baru dia beli. Kalau kita nggak ada, yang beli punya dulu. Entar beginiannya punya sendirian. Akhirnya salah mencetnya ya gimana kelihatan. Itu orang kita begitu. Lu nggak tuh iya deh. Ada kasih nggak dengar manggut. Iya. Lah nggak ada yang ngomongin.
ngisi yang masa datang. Ngambil berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Emang dari tadi belum ada berkahnya? Belum. Kita mau cerita iseng. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة بعد النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد الأرواح أزواج الطاهرات أمهات المؤمنين وأهل بيته الطيبين الطاهرين الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين من العلماء العاملين والأولياء والشهداء والصالحين المؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات وأحياء منهم وأموات الله تعالى معنا الجميع الله تعالى معنا الجميع الله تعالى معنا الجميع وما أنزلنا وما قتلنا Malam Sabtu ketiga, tepatnya tanggal 17 September tahun 2010. Kata orang bertepatan dengan 8 Syawal 1431 Hijriah. Karena suasana malam hari ini masih suasana akhir ya Idul Fitri disebabkan karena bulan Syawal yang tersisa adalah hari-hari Idul Fitri itu sendiri. Bagi Idul Fitri tidak dibatasi hanya tanggal 10, tanggal 11, itu kan tanggalan merah. Dan merah, biru, hitam, bagaimana Anda yang mencetak? Betul ya? Kita mencetak ada merahnya, ada merahnya. Nah, Anda mencetak itu semua, kan ngomel. Yang penting ada yang tahu. Ya, manfaatnya dikasih merah, itu tanda libur buat kamu. Kalau tukang cetak, kalian nggak ada yang merah, tanda libur, nggak ada yang beli. Betul itu, Ting? Salah. Cari deh rumah orang yang kalendernya nggak ada tanda hari libur nasional, nggak ada yang mau beli, dibagi ya. Oh enggak, udah musim nggak boleh. Tapi ini kita hidup 366 hari nggak ada periode, nggak ada ini. Artinya jawab, ya lo libur nggak libur kan sama. Ya. Nyanyang beda dong. Kalau libur kan gue bisa ke mall. Ada suaminya kang kebun, nggak kenal mall. Emang mall apa sih? Dia nggak pernah jalan ke mall, cuma dengan nama mall. Itu tempat mancing ikan. Anaknya bilang, emak salah, mall bukan itu, emak. Mau tempat mancing ikan. Emang yang tahu mall apa? Mall emak tempat bus berhenti. Anak bener, angkot berhenti, bus berhenti, anak bener. Oh jadi mau itu, wow itu anak-anak nggak ada libur dah. Anak-anak temennya dengar, lu nggak salah. Masa mau tempat bus berhenti angkot? Mau apaan sih? Tanya lagi, nggak ada SMP nggak mau. Temennya tuh nggak salah. Kenapa ditahan? Mau tempat pakaian digantung. Lu tahu dari mana? Yang gue mau tuh pakaian digantung-gantung. Orang nggak boleh beli, macam boleh. Wah, lebaran nggak boleh pikiran susah, nggak boleh. Nggak ada pengajian di belahan dunia timur ini. Udah pengajian neraka. Tapi sepatutnya cerita mau.
orang kita rokok ngajar di RTM nggak bisa minjem mana terus. Kenapa? Karena yang biasa kumpul sama kita, nanti dia demen ketawa. Tapi pikirannya nggak jalan. Ya, guru ketawa ketawa, guru diem ketakutan. Minta tambahan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Kepada semua yang hadir, pantang buat anak minta maaf. Kenapa? Ya udah tadi ketemu. Lo kan ada salah sih guru. Guru udah banyak salahnya nih. Salah pertama guru apa? Datang sama maunya. Iya, menyampaikan kemanfaatan dari pandang ilahi dalam makna agama, semua kebenaran yang dia tahu. Tentu dalam menyampaikan kebenaran dari sekedar ilmu yang diketahui, ada rangkaian kalimat atau kata yang enggak etis, enggak normatif, enggak layak dari mulut seorang guru. Kalau itu jadi landasan sebagai suatu dosa, Anda minta maaf sama orang yang pernah dengar kebenaran ilmu dan kemanfaatannya dari kata-kata yang enggak etis, enggak layak, enggak normatif, enggak pantas bagi seorang guru dalam bahasa tadi. Tapi kalau itu dipandang sesuatu yang wajar kami ini dalam pelatihannya, terima kasih banyak berarti antara yang hadir dengan yang mengajar tak pernah punya upaya saling berbuat dosa bersama. Tapi namanya anak bukan malaikat, kata aja Nabi. Ini minta maaf dari Allah, dosa akhirat, benar aja apa itu, tegaklah minta minkum kepada aja Nabi, ya, dan semua yang terkait yang masih tersisa dari jalan ilahi yang menguntungkan, dan itu nyata kalau disyukuri dan diingat lalu dijalankan apa yang bisa dilaksanakan sebagai makhluk bertuhan kepada Allah Ta'ala yang tersisa ini. Anda minta maaf dari Allah kalau punya kesalahan. Ada mereka yang ada sama-sama dalam jalan kebenaran yang menguntungkan, khususnya itu ada kematian buat anak mereka pribadi nggak pernah berbuat salah sama anak. Kesalahan paling fatal yang nggak ada maaf dari anak, nggak pernah salaman ngasih amplop. Dosa besar loh. Ada aja Nabi, alhamdulillah sampai selamat. Oh belum selesai. Ini jadi gara-gara makan roti enak nih, jadi saya awal gigit. Ya Rasulullah, Anda punya niat mau melanjutkan penjelasan tentang alam barzah yang orang itu kelak akan disiksa oleh malaikat, tapi akhirnya terselamatkan berkah wudhunya, berkah ininya. Niat mau seperti itu, tapi karena ini malam sesaat kita silaturahmi dalam makna halal bihalal, ya 2 bulan berikutnya aja deh. Namun demikian keberkahan tetap keberkahan wajib dijalankan. Besar kecilnya, pendek panjangnya, lama tidaknya, sama itu keberkahan yang dijalani, nilainya ada di sisi Allah Ta'ala, bukan guru, bukan kita. Lanjutan semalam aja yang di Al-Busra nih. Alhamdulillahilladzi azzal Islam bi'aidil ulama al-amilin al-mukhlisin min as-salaf as-salih wal mutaakhirin mimman tamassaka bima 'alaihim min al-ilmi wal 'amal wal yaqin was sabri على تحمل الأذيات بأنواعها التي تعمدها بعض الناس من أهل البلايا والمنافقين. Sudah dijelaskan setengah dari kalimat yang Anda buat, tapi Anda ulang artinya doang. Supaya yang malam Jumat ya, malam Jumatnya hadir atau arti doang. Penjelasannya rekam dari yang semalam. Segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah memuliakan ajaran agama Islam yang Nabi bawa. Biaidil ulama al-amili, melalui tangan orang-orang berkualitas ilmu luas yang mengamalkan ilmu yang mereka ketahui seluas yang mereka pelajari. Al-mukhlisin, di mana ilmu yang dalam pengamalan mereka para ulama itu adalah orang-orang yang tulus murni tanpa embel-embel dengan penyampaian ilmunya menguras harta orang-orang yang diajarkan agama untuk keselamatan mereka. Tuh. Dia
Arti mukhlis sebenarnya tohir, bersih, nggak ada campur tangan hawa nafsu dia dengan supaya dipandang berkuasa ilmu Allah Akbar, lalu mengamalkan ilmu sehingga masyarakat memuja-muji dia untuk tujuan itu. Tak satu lintasan hati pikiran mereka diganggu dan mengikuti gangguan yang datang untuk berbuat hal tadi. Sebab agama takkan pernah bisa dilaksanakan sebagai sesuatu yang membawa ketentraman hati dan pikiran ketika yang menyampaikan ilmu-ilmu itu orang yang tidak tulus, jujur dalam niat dan tujuannya mengajarkan ilmu. Nah, mereka lah ulama-ulama itu yang menjadikan syariat agama Islam berkembang dan dirasakan kenikmatan oleh para pengikut ajaran agama Islam dimaksud. Kapan kita bisa merasakan nikmatnya sebuah ajaran agama Islam kalau yang mengajarkan kepada kita orang-orang yang tidak memiliki tujuan terpuji dari ilmu yang disampaikan? Mustahil. Gak usah jauh-jauh inti ikutin anak berapa bulan, berapa jam, berapa tahun, berapa puluh tahun. Mustahil tidak Allah berikan kenikmatan di hati dalam makna hati dan pikiran dalam ajaran yang Anda sampaikan selama ini. Selagi dengan catatan inti mau mengikuti yang mampu inti jalani. Ya alhamdulillah. Oh, agama yang dikatakan rahmat membuahkan ketenangan hati dan pikiran. Artinya hati dan pikiran yang selalu jadi pusat gangguan iblis setan nggak menjadikan kita keluar dari aturan agama. Ada rem. Nah, dibutuhkan kesinambungan rem pakem atau tidaknya, halus atau tidaknya, bergantung kesinambungan servis inti. Tuh, ke bengkel-bengkel yang menservis kendaraan inti. Bergantung inti berapa tuh intensitas inti, ya. Atau frekuensi inti ketemu di majelis ilmu. Semakin sering ketemu, ibarat motor sebulan bisa sampai 2 kali servis, kan orang gila sebulan 2 kali. Sebulan sekali juga udah cukup. Tapi karena rasa kenyamanan berkendara melalui servis yang rutin, sekali 2 kali lebih ente rasakan nyaman berkendara, pun majelis ilmu lebih sering ente ketemu dalam binaan ilmu syariat agama yang itu adalah sesuatu yang diharapkan hamba yang bertuhankan kepada Allah Ta'ala. Dibutuhkan tuh ahli-ahli servis yang tujuannya membentuk kenyamanan orang berkendara, bukan mengakali orang dengan kendaraannya sekian kilo kemudian jeblos lagi. Ketika orang tidak tahu tujuan dari orang yang menyampaikan ilmu, meskipun orang itu tidak tahu, tapi lambat laun orang mengerti. Kok servis motor rutin tapi kok begini? Entar remnya lah kendor, entar oleng lahnya jari-jarinya. Ini motor ke kanan, gue belokkan ke kiri, setangnya lempeng. Gimana urusannya? Lambat laun tidak jujuran orang yang nyervis bisa dikenali oleh pengendara. Pun guru, kalau betul guru itu tidak jujur dan yang hadir berharap jujur dalam bimbingan ilmu, Allah Ta'ala yang akan menyampaikan hal-hal sebagai tanda atau ciri ketidakjujuran seorang yang dianggap mengerti ilmu, yang mengajarkan kita ilmu. Tuh, guru silakan tidak jujur. Allah Ta'ala yang menghendaki orang-orang yang diajarkannya itu ya, terjerumus ketidakjujuran orang berilmu. Kecuali antara guru dengan murid atau jamaah sama-sama tukang tipu. Dia tak pernah bisa merasakan kejujuran yang berjalan atau tipuan yang didatangkan. Makanya bahasannya selalu, sebelum Anda menyampaikan ilmu, Anda sampaikan dulu ciri-ciri keselamatan dalam pedoman hidup orang-orang yang selamat dalam ilmu agama Islam. Betul begitu, Ustaz Obi? Sayang peluk. Jadi, segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah memuliakan, memberikan jalan keagungan bagi ajaran Islam, ilmu syariat agama Islam melalui tangan orang-orang berkualitas ilmu yang Allah Akbar, ya, di mana orang-orang yang masuk adalah orang-orang yang mengamalkan ilmu yang diketahui dan diajarkan masyarakat pada zaman masing-masing, di mana sifat ilmu dan pengamalan tidak luput membuahkan keberkahan dalam makna kesadaran orang dengan keberuntungan agama yang diajarkannya ketika orang-orang yang disebut ulama tadi al-mukhlisi, orang-orang yang tulus, jujur, murni, nggak punya embel-embel hina dari penyampaian ilmu yang disampaikan kepada orang-orang yang seagama dengan mereka. Tuh, begitu. Bukan sebagaimana yang sekarang kita lihat. Ya. Anda suka baca kitab wali-wali besar, suka berasa takut, ya, termasuk ancaman neraka jahanam kalau ada seorang muslim, ya, menghina muslim.
Ya Allah, aneh bukan hina saudara aneh seagama, khususnya yang suka di televisi atau penceramah, ya Allah maafin. Aneh nggak maksud menghina, ngomelin, jangan begitu dong. Namanya omelan, sebagaimana orang tua sama anak, ada yang nggak layak. Nah, ketika omelan nggak layak jatuh sama anaknya, itu kan cermin bapaknya. Tapi kan maksud si bapak bukan menghina anak karena bapaknya bagaimana, kagak. Dari lu, gue sayang, gue harapin ke depan lu lebih dari gue, kalau bisa. Jadi omelan nggak layak bukan berarti si bapak itu menghina dirinya sendiri. Dia menghina anaknya karena anaknya kagak ngerti. Tapi ketika anak itu berbenah diri menghendaki apa yang dikehendaki orang tuanya dan itu benar tata caranya, si anak ngerti, iya benar, nggak mungkin. Gue yang diurusin dihina sama yang ngurus, mustahil. Nah aku begitu, ya Allah, aku nggak bermaksud menghina orang-orang yang seagama dengan aku, ya, dengan penghinaan. Maaf, aku bukan menghina mereka, ngomelin kebangetan, nggak ngerti juga. Karena ini sering katakan, nggak ada orang yang mengerti ilmu dalam melaksanakan apa yang diketahui dalam ilmu, dia menghina saudaranya. Dalam menghina itu adalah neraka. Mustahil orang menjatuhkan dirinya ke dalam neraka bagi dia yang mengerti. Anu mustahil masuk neraka jahanam. Gue nggak mau, ya Allah, karena ane nggak mau menjalani hal yang membuahkan neraka dalam nasihat ane, nggak mau. Itu omelan, ya Allah. Karena kagak ngerti terpaksa ane katain, ya enggak. Berharap yang lain ngerti, jangan seperti itu. Tapi karena mereka nggak ngerti juga, ya terserah, ya Allah dah. Tadi ya. Nah, nasihat-nasihat yang berjalan, kalau kita jalani, terutama setelah kenalan di majelis ilmu sekian tahun lamanya, bismillahirrahmanirrahim, aneh percaya ente nggak menghina aneh dengan cara ngomel. Habis baru dia, insya Allah nggak begitu. Kalau ente, ya rutin frekuensi ente dalam ketemu sama aneh baca ilmu, ya sebulan bisa 3 kali, 4 kali, jagoan. Apalagi sebulan ketemu aneh bisa 8 kali, wah luar biasa ente. Emang punya kerjaan. Ya emang lu tiap malam ini aneh pulang jam 3 pagi. Ternyata kagak, Mak jawab. Malas dia nggak pernah nyuci. Ini ngomong iseng. Kita ngajar di sini dulu nggak nanggok nih. Ane berasa dihina. Oh, kita berasa seperti ini, doa kita tidak keterima sama orang sini. Sepertinya. Apa kata Udin jawab. Kamu Ibin tidak paham bahasa Habib. Sebelum Habib di Indonesia, Habib lahir dulu di Malaysia. Tapi di sana Habib tukang ngerangkutin kafe. Saya kata Ibin, ada giginya Habib. Dari orang yang giginya ompong seperti anak, tapi nggak pernah cadel dalam bersuara. Mustahil didapatkan. Cadel. Iya, ayam Sulawesi. Gigi-gigi cakep-cakep cadel dalam agama. Artinya apa? Sampai aja pada gak ngapal. Kenapa? Tuh pelatihan usia dini. Ya, kemanfaatan mendidik anak kecil usia 5-6 tahun dalam ajaran agama Islam minimal alif bata sampai bisa juz amma baca habis belakangan. Tuh membuahkan kefasihan lidah dalam bahasa. Betul ya? Siapa orang tua sini? Cari orang tuanya yang giginya satu. Nggak ngomongnya bingung. Jadi Udin maklum kan? Nah anak karena lihat dengar bapaknya ngomongnya bahasa seperti kayak orang ledek, ini ya. Dikatain lagi bapak nanya siapa pak? Dan bapak nggak cadel, nggak omong, dikatain bapaknya. Karena bapaknya opung, orang opung jangan suka ngomong, diem aja. Jadi kalau ngomong benar pakai kertas. Ini Aminah, bininya oke. Ada lu nggak sekolah. Itu berkah usia 5-6 tahun dari itu kan banyak TPA sekarang ya, taman pendidikan anak, terus ada TPA apa lagi ada ini? TKA, oh TKI, TPA, taman pendidikan Al-Quran. Itu dari kecil anak 5 tahun, oke. Atau orang ini udah dewasa nggak bisa ada bahasa. Iya pulang kerja masuk ke TPA. Minta ajarin dengan ustazahnya, sama kakaknya. Kakak, saya belum bisa baca alibaba. Kata si ustazah yang ngajari TPA. Allah. Jadi gurunya yang jaga. Jadi kalau
Di guru ada. Kalau yang belajar bahasa, orangnya keren-keren, giginya cakep, ngomongnya ada. Udah, kejadian tanya dong. Udah kaget. Suatu orang nggak bisa alih bahasa. Jangan ngomong kisah. Al-Mukhlisin tulus, jujur, nggak punya embel-embel apa-apa dari tujuan penyampaian ilmu dan pendidikan ilmu serta pengarahan dalam tuntunan agama. Apa sih ruginya orang jujur dalam ilmu? Kemuliaan dia yang dapatkan. Lalu ilmu yang diajarkan dijalani oleh orang yang dididik dalam ilmunya. Dapat lagi ganjaran pahalanya. Waduh, terlalu naif, terlalu hina orang berilmu. Nggak mau menuntut orang sesungguh-sungguh ilmu yang diketahui. Begini, di mana semua tadi keuntungan. Si guru dulu mesti bisa merasakan keuntungan dan keberuntungan dari ilmu yang diketahui. Kalau guru berasa untung beruntung dari ilmu yang didapatkan, di mana kata untung beruntung itu dia selamat dari menipu dengan ilmunya. Alhamdulillah aku bisa menahan godaan iblis setan yang menjadikan ini ilmu kotor dalam bawaan. Alhamdulillah. Keuntungan tadi disampaikan. Berarti kejujuran yang mendorong dia sebab dia beroleh keuntungan dan beruntungan dalam mengajarkan ilmu agama. Baru jamaah bisa merasakan. Alhamdulillah. Kan begitu. Kalau tuan rumahnya itu cukup dengan apa yang didapatkan dalam kesehariannya, tidak dapati seperti pikiran tomak serakah dari nikmat yang didapatkan dari Allah Ta'ala. Dan dia memang syukur Allah Ta'ala dari nikmat-nikmat yang dia dapatkan. Dia kepengen dapatkan dalam pahala lebih, disalurkanlah apa yang dimiliki dalam nikmat kepada orang yang diajarkan atau sebagai tamu-tamu. Waduh, bukan manusia punya hati seperti itu ente. Makanya seringkali banyak manusia wujudnya, tapi berhati malaikat. Banyak ente makhluk-makhluk Allah Ta'ala wujudnya manusia, tapi hatinya malaikat. Dan itu dibuktikan oleh Rasulullah SAW. Yang punya Allah Ta'ala itu punya hamba-hamba di alam dunia. Jalan sebagaimana gerak manusia, tapi hatinya di luar sana, yakni sama Allah Ta'ala sebagaimana malaikat ada di langit, begitu gerakan dan sesuatunya, hati orang itu ada kepada Allah Ta'ala. Dia berjalan sebagaimana manusia, tapi hatinya sama Allah Ta'ala. Mulia amat orang itu, makannya sama, begitu semua rokoknya kuat. Alhamdulillah. Sayang aneh ketemu ente baru sih. Sayang Allah telah kasih ente ketemu anak baru. Kok saja Allah berkehendaki 20 tahun yang silam ente ketemu anak. Dalam bidang seperti ini, itu tidak jalan-jalan raya lagi. Itu tinggal di Empang ini. Umrah udah kayak pesawat lagi sudah. Coba umrah bikin gambar-gambar Ka'bah. Iya, gambar Ka'bah yang dimuter gambar aja. Itu orang PA sekarang. Udah nggak wajib lagi semampu-mampu kamu. Pergi haji udah apa? Ka'bah di kamar gue udah ada. Lu puterin lagi. Sayang, foto-fotonya udah ada. Lu bolak balik aja ke situ. Ngapain lu pergi haji buang duit? Kalau mau ke Mekah, gue cukup 5 juta. Buang-buang duit nggak lu? Kerjaan libur, anak dina lu tinggalin. Dan gue bayar 5 juta. Lu masuk ke kamar gue, lu tawaf. Bisa begitu nantinya itu. Ada banyak guru-guru ngaku sembahyang di Mekah. Kondangan Mekah. Kantor pos nggak kenal. Di mana ulama-ulama berkualitas ilmu Allah Akbar dengan pengamalannya dalam sisi ketulusan dan keikhlasan mereka dalam berbuat kepada Allah Ta'ala yang itu cermin perbuatan mereka sesama manusia khususnya kepada saudara seagama. Allahu Akbar. Siapa ulama dimaksud yang berbuat demikian? Minas salafus soleh, ulama-ulama yang nilainya Allahu Akbar tuh pada abad pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam tuh yang disebut dengan as-salafus soleh. Masya Allah. Wal mutaakhirin dan ulama-ulama ya yang abad 7 terus 6 7 8 sampai akhir ya kiamat, di mana ulama-ulama dimaksudkan percampuran iblis setan udah terlalu banyak. Tetap ada garis bawahi yang mereka juga orang-orang berkualitas ilmu lagi amel yang melaksanakan ilmunya dan mukhlis. Di mana semua tadi mimman tamasaka bima alaihim, yang orang-orang itu yang dimaksud ulama mutaakhirin yang masih tetap berpegang teguh dengan apa yang para sahabat laksanakan, di mana para sahabat berbuat karena mencontoh Rasulullah SAW,
Ya, termasuk orang-orang yang berpegang kepada apa yang dilaksanakan oleh para sahabat Nabi, imam agama, yang orang-orang mutaakhirin ini berpegang dengan apa yang sahabat laksanakan, apa yang imam-imam agama tetapkan, apa yang ulama-ulama di atas mereka itu perbuat dalam sesuatunya, semua itu minal ilmi, dari sisi ilmu, diikutin ketentuannya. Walama perbuatannya begitu, wah yakin keyakinan dari kebenaran ilmu yang mereka tahu begitu. Oh, makanya impian demi impian didapat oleh orang soleh, tak lebih untuk menambah bukan menambah ya, ini untuk menambah semangat mereka bahwa apa yang mereka tempuh dalam kebaikan agama tak pernah sia-sia. Allah Ta'ala kasih impian demi impian. Loh, kita juga ngimpi aja orang soleh, kita ngimpi guru terus. Nah, nggak minta udah. Kita lagi haji nih. Yang lupa orang sini nih. Haji kedua, hadiah jajan haji yang kedua. Ongkos haji, anak sudah bayar. Jajan. Insya Allah pertengahan Oktober nih haji Nabi nih, anak pergi haji nih. Itu anak kan haji plus 80 juta. Emang minta maaf ya Allah, saya mau berangkat haji ke Allah, maafin ya Allah. Aneh mau senang nih saya, tanya kalau sini. Maafin ya Allah, aneh mau haji. Cara apapun, umroh, nggak mau tahu ya Allah, aneh pengen senang ibadah di sana. Tanya Pak Usni. Pak Usni aja, Pak Usni kan jadi susah. Di sana kedok badannya. Duduk aja nih kaki bawah rokok. Di lupa rokoknya ada apinya. Sabir. Tanya. Orang sembahyang, tak berdoa amat kan ngomong sembahyang. Anak-anak enggak dikira kan. Bosnya jadi sebenarnya di sini. Gitu. Ini kan sembahyang, tak berdoa. Anak mau tenang kok. Tuh, makanya orang yang ngikutin anak dalam ibadah haji umrah jangan sembarangan. Iya, jangan ngikutin anak ketika anak mengutarakan anak nggak mau sembahyang. Itu jangan sembahyang. Aneh nggak. Ini sembahyang. Karena kalau hitung-hitung akal sehat, anak manusia goblok. Puluhan juta menghabiskan uang untuk Mekah Madinah, berapa ganjaran atau fadilah orang sembahyang di Masjid Nabawi? Berapa ganjaran atau fadilah orang sembahyang di Masjid Ka'bah Baitullahil Haram? Waduh. Anda nggak lihat ke situ. Niat anak pertama pengen senang dalam ibadah. Kalau mau senang maksiat ngapain ke Mekah? Iya, keraguan aja. Kita bong-bong monyet. Pusing-pusing amat mbak kumpul di sana. Oh, mbak. Betul ya? Salah. Anda mau senang. Kata-kata mau senang dalam ibadah. Anda nggak mau Anda menderita dengan pemaksaan ibadah, nggak mau. Ngejar-ngejar sembahyang jamaah. Anda nggak mau, Anda masih capek ya Allah. Tuh. Kenapa? Mereka datang dengan badan, bukan dengan roh agama. Anda datang dengan badan, dengan roh agama, dengan niat terpuji. Di antaranya Anda bawa ilmu. Anda bawa jamaah yang perlu dalam doa. Anda capek ya Allah, maafin. Allah itu. Makanya orang kok Anda pergi umrah ngasih 10.000. Itu sih udah kaki kanan udah neraka itu. 15.000. Nah, angkat kaki kanan. Tapi kiri masih nyel. Tuh, yang nggak masuk neraka itu yang 50 ke atas itu. Memang haji nih, ngaji 15.000. Kata malaikat, lu bawa pulangnya duit. Orang mau haji 15.000. Peron maju masuk 900.000 ini. Oh, taksi bayar pajaknya 900.000 itu. Oh, Mbak. Bisa nanti. Peron biasa 150.000. Tuh. Ente. Maksudnya apa kan? Anda minta Allah ya Rabb tolong ini ibadah haji. Hadiah dari jamaah jangan kurang dari 270 juta ya Allah. Tuh, ini minta Allah. Kemarin haji gue kan 2 juta. Hadiah jajan umroh kemarin dari jamaah. Kan gue lihat jamaah gue lihat mungkin penting korek. Ya, susah diajak senang. Sekarang gilanya pulang susah lagi. Jadi gilanya mereka dengan aneh doang. Waktu pulang mikir lagi. Kalau dibilangin. Jadi nggak ada yang susah dengan aneh minta. Kenapa? Maksudnya berbulan-bulan mereka sudah diberitahukan. Yang beragak susah, ente emang susah ente punya hati dalam ilmu. Sehingga diberi Allahu Akbar, doa dan segala, ente nggak syukuri. Ketika guru minta dengan sesuatu yang nggak ada beban, kalau kau ngerti dari waktu yang lama, Allah telah azab dengan guru itu. Udah nggak ada beban. Ini ngojek tuh, jam 6 pagi ngojek deh.
Oh, jangan bagi. Hujan ketiga terus. Oh iya. Anak ini kemudian jalan terus. Berhenti tengah-tengah jalan enggak ya? Itu yang boleh berhenti. Oh, seadanya Pak dah. Dari pagi Pak. Oh, memang ini dari pagi Pak. Oke. Adik mama si Andre dibilang, "Cik, Bang Haji ni minta Pak minta ni Pak. Bapak mau ngasih 50 Bapak. Ah, 50. Kalau supir gua aja sehari juga." Tuh, udah ya, nah, ilmunya, amalnya, dalam mana perbuatan dari ilmu yang menuntut dia berbuat, wal yakin sisi keyakinannya Allah. Tuh, orang-orang begitu yang menjadikan ajaran agama Islam anggun dan nggak ada makhluk yang mampu dalam ajaran mengungguli keanggunan ajaran Islam. Kalau sekarang siapa tahu? Teroris bawa nama Islam, tawuran bawa nama Islam. Ribut Bekasi, nama Islam. Lah anjing. Kenapa ente nggak mau bikin resek? Ya, bagaimana Pak Guru? Udah aja begitu. Anda bukan anjing kok. Ngasih tahu begini. Perlihatkan kau punya ajaran Islam dan punya Tuhan Allah Ta'ala. Bagaimana agama mengajarkan melalui tuntunan guru yang diperlihatkan begitu caranya. Jadilah kita menjaga diri, memelihara diri. Tuh, tapi yang nggak dapat di guru-guru yang dengan niat Allahu Akbar, hancur mereka. Kalau Islam diapain nggak ada hancurnya. Makhluk-makhluk tadi yang mengkhianati agama Islam itu sendiri. Kenapa mereka bisa berkhianat? Sebab nggak ada yang bina. Betul Abah Toha? Iya, kayak pancingan buaya. Miring. Di samping mereka berbuat dengan ilmu, amal, dan keyakinan, Anda tuliskan dalam prakata atau pendahuluan khutbah Idul Fitri, wasabri, adanya sifat sabar, ala tahammulil aziyat, ya, menerima beban atau tanggungan, gangguan dan segala bi anwa'i allati, dengan aneka macam bentuk gangguan yang menyakiti, yang ta'ammadaha, sengaja-ngaja dilakukan gangguan itu oleh siapa? Ba'dun nas, dari setengah manusia, min ahlil balaya, dari orang-orang yang keluar dari tatanan agama, keluar dari bimbingan agama, itu ahlul balaya. Tuh, ahlul balaya adalah orang-orang yang keluar dari tatanan agama, dari tuntunan agama, dari bimbingan agama, dari doa orang-orang yang dianggap guru agama, mereka keluar. Itu ahlul balaya. Wal munafiqin pun sengaja-ngaja dilakukan oleh orang-orang musuh Allah Ta'ala, musuh Rasulullah, musuh kemanusiaan, tapi menyusup di bagian orang yang dianggap ada agamanya. Terjadilah benturan demi benturan, jangankan kepada yang tak seagama, yang dengan seagama dirusak sana sini oleh orang-orang munafik tadi yang tak pernah dikenali ciri-cirinya. Hanya Majelis Agung Indonesia yang mampu menjabarkan, memaparkan ciri-ciri manusia yang betul manusia, yang ini adalah negaranya, tapi mana manusia yang mengatasnamakan merah putih, mengatasnamakan agama, sebetulnya adalah perusak-perusak dan pengkhianat negara. Hanya Aku Indonesia yang mampu menjabarkan secara detail ciri-ciri dari satu orang ke orang lainnya. Indonesia, jadi wajar kalau permusuhan orang-orang sebagai warga RI yang anti RI, anti agama apapun, memusuhi anak wajar. Satu, Anda nggak pernah bermusuhan dengan makhluk siapapun juga. Anda nggak pernah bermusuhan dengan orang-orang yang tak seagama dengan Anda. Bahkan terjalin keakraban, saling mengerti, saling mengenal satu dengan lainnya, dan saling berkunjung. Itu cermin kehidupan Anda sampai malam ini. Yang menjadi perbedaan Anda dengan Anda hanya satu. Ketika tanggapan lewat, Anda coba tidur, gue matiin lo. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dia minta ridho nih. Tumben nih mulut aneh kok mau minta duit dan ente yang datang. Anggap buang motor banyak nih, kan nggak ada parkiran, anggap aja parkiran bakal tanggungan. Kata Abi Fikri, pantas beli Lexus. Aja Nabi doain aneh nih, 6 bulan lagi aneh mau beli mobil Lexus nih. Amin. Doain nih, doain ini amin dong. Abi
pikirin. Ada jamaah ya, ane demen Ustaz kalau pakai mobil mahal, ane demen Ustaz. Nah, kan ini nggak punya. Ustaz, kalau murid baik, girang Ustaz, lihat gurunya pakai kayak kendaraan mahal, keren mewah kan. Jadi kita yang ngaji Ustaz tuh nggak ada yang berani lecehin Ustaz. Guru miskin. Aduh girang Ustaz boleh mobil tak nih? Ada di belakang ane liatin. Ada tepuk tangan. Sebenarnya Ustaz, Ustaz mobil Ustaz lewat tepuk tangan. Gue kira nggak Ustaz naik mobil mahal, gue demen banget kok. Gue kira lah. Dari temen lu coba. Ini tahu girang banget itu. Enggak, maksudnya biar musuh pada cepat mati buru-buru. Ya kagak ini guru kita udah pada mati buru-buru. Ya bagus ini. Sebab anda pakai mobil bukan angkat dada, angkat hati, naudzubillah, majikan aku muda-muda. Aneh beli mobil baru udah minta maaf dulu sama Allah, ya Allah maafin ya Allah, bukan apa-apa ya Allah, membuat sombong doang ya Allah, sehingga guru agama nggak dipandang sebelah mata oleh orang-orang yang berharta. Kemudian jamaahku orang nggak mampu banyak ya Allah, bukan untuk menjadikan mereka, tapi menjadikan mereka bangga kalau aku ini nggak layak untuk mereka hina ya Allah, sehingga kebanggaan buat anak diri aku ya Allah, sehingga yang hadat itu lihat aku dari tahun ke tahun tambah mobil. Kata orang, mobil ditambahin bini atur. Saya kan dong. Jadi anak-anak emang girang. Alhamdulillah. Tuh, coba kalau guruan punya mobil tambah mewah. Jajal. Enggak difitnah sama anak muridnya. Apa tuh guru? Kayaknya Masya Allah. Paling banget ini kita. Rokok juga tinggal sini batang. Kita minta. Entar lu, gue kalau beli sebelum. Banyak deh murid sama guru. Kenapa? Karena gurunya bukan guru-guru murah hati murah tangan. Sehingga ketika nikmat didapat, jamaah merasa jangan-jangan disumbangan dimakan. Tuh banyak. Mana? Allahumma alhamdulillah tak satu pun anak alami jamaahnya berkata hina seperti itu nggak ada. Orang lain juga ngatain, lu jangan mau lu minta duit jauh lu. Tuh orang kaya sih lu mintain duit. Biarin guru saya yang minta. Jangan mau. Tuh. Karena kebanyakan ada yang ngambil duit, anjing, gak malu. Gue kan minta nyembel duit sendiri, ke jamaah gue sendiri. Gue yang didik mereka, gue yang doain mereka. Ada permasalahan gue yang tekel. Lu gak doain lu anjing. Ada orang ngadain kita lagi. Dia ngadain sekali, ketekel kan udah susah. Tukasnya bunyi terus. Gue. Tejak orang. Ya namanya kita ngomong mancing ya. Tanggapan tinggal. Wan belum baca itu Wan. Yang Kak Irwan ada nggak bunga melati? Ada mau nggak? Ada nggak bunga melati ya? Nggak boleh. Aduh. Baca salatullah malah tawakib dan bismillah. Ini baru tumen tadi nggak biasa. Yang itu deh, habis ya Allah ya Rahman tuh doa awalnya dulu. Udah dapat 6 juta nih. Ya kurangnya tambahin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala Ya Allah ya Rahman, moga kami sekalian menjumpai masa depan hari raya
kami tak terbilang, mohon diberi ampunan. Malam ini saya mau kasih kesempatan ente untuk menentukan pilihan dari anak. Mau doa sehat afiat panjang umur duit nggak megang. Tapi mau doa kaya masih cepetan. Pilih. Ente sama mana? Ane pengen panjang umur, selamat dalam hidup, bawa agama, mati bawa iman Islam, duit megang. Itu otak ane begitu. Ente mau nggak ane? Mustahil. Aja nabi, kalau pakai duit banyak pamer. Kalau orang punya harapan serupa sebagaimana permohonan anak, jangan tanya anak. Tanya diri ente, ada gak tuh kesamaan sifat perbuatan, keinginan, tujuan, dan cita-cita, kepengen hati hidup dalam agama, lalu badan seger dari rezeki yang Allah telah berikan. Tuh, lalu ada tuh sifat murah mulut, murah mata,
murah kuping, murah kaki, murah tangan, sampai murah hati kepada sesama. Bisa yang sesama majelis taklim, bisa kepada kawan kenalan dimanapun, bisa kepada lingkungan, bisa kepada yang tak seagama. Bisa gak yang begitu? Bahwa Islam nggak ngajar rakus, Islam nggak ngajar monopoli, Islam nggak ngajar enak sendiri. Rasulullah dalam kehidupannya memberi contoh kemanusiaan yang nggak ada makhluk seperti Rasulullah di dalam dunia, dalam bentuk ciptaan dari Allah Ta'ala. Dunia dan sisinya Allah telah ciptakan hanya buat Rasulullah SAW. Tapi Nabi dengan segala seperti yang Allah telah berikan itu enggak memberi contoh teladan kepada umat. Kita bukan Rasul, kita bukan Nabi, tapi Nabi juga ngasih contoh. Ambil yang kau inginkan, jadikan nikmat dunia yang Allah telah berikan alat atau anak tangga mencapai kemuliaan kamu ketika datang usia. Tuh Rasul begitu. Bisa ada motif. Kita nggak mau bercanda deh. Alhamdulillah. 10 tahun terakhir duit anak kebanyakan banget. Kita mau bicara ya. Nyata sebenarnya banyak banget duit anak. Tapi inti mesti cari tahu. Duitnya buat apaan? Kenikmatan apa sekilas yang ini bisa lihat? Yang Anda nikmati. Maaf, Anda nggak mengingkari nikmat Allah Ta'ala. Terima kasih banyak ya orang. Rasa syukur Anda jalani dalam kehidupan keseharian Anda dengan cara-cara yang inti nggak banyak ngerti. Kan begitu. Kemana itu duit? Itu duit banyak nggak langsung banyak. Anda kumpulin 1.000, udah 1.000 tekerin duit merah. Kumpulin 1.000, dapat 50 tuh, tekerin duit 50 ribuan. Kumpulin 100, ya, tukar 1.000 uang kertas. Kumpulin, beli tanah dikit-dikit. Yo, niat di sana buat apa? Ya Rob, matikan aku muda-muda kalau beli tanah untuk mengumpulkan harta. Tuh sumpah Anda mau salah bukan sekarang, nanti dari dulu udah begitu Anda. Bisa dengar sih? Jangan sampai lingkungan Al-Busra ya, yang ada iblis, anjing, setan terkutuk belum bisa aku benahi, tambah pendatang yang anti. Ya Allah, ya Allah. Semua kepentingan pribadi anak hancurkan demi menjaga lingkungan dan agama yang sedang anak jalani dan telah pernah lebih dulu dijalani oleh orang-orang kampung itu dengan guru-guru mereka. Jangan sampai mak bapak mampus, anaknya jadi murtad, anaknya jadi komunis. Ya Allah, kepentingan anak sampai sejauh itu. Iya, bijak dari itu rumah anak dari tahun 96 sampai sekarang nggak kelar-kelar. Dari tahun 90 yang kerja rumah anti, yang kerjain rumah anak tiga tingkat, 3 lantai, anak murid ente. Anak murid dari rambutnya botak sampai panjang. Iya, betul rumah aneh, nggak bisa macam-macam. Dari ganteng sampai kelihatan separuh tua. Udah makan air semen. Tuh, anak murid yang kerjain. Nggak usah bingung-bingung tuh, zaman ente. Miliaran duit anak dari ente. Dari semua orang yang ada kenal baik, anda kumpulin. Apa yang Anda lihat? Ya, 1,7 miliar. Apakah hanya semuanya uang Anda? Kan kagak. Dari berbagai lapisan masyarakat menyampaikan bantuan kepada Anda. Karena mereka lihat Anda bukan tipu sebagaimana tadi tuh orang-orang yang dalam tipuan agama. Jadi kepercayaan itu datang oleh Ta'ala yang menyampaikan kepercayaan kepada masyarakat sejauh kejujuran Anda dalam penyampaian ilmu. Bukan Anda yang cari jalan simpati manusia najis. Matikan aku ya Rabb dengan caramu. Kalau Anda cari simpati manusia, matiin aku ya Rabb. Wah. Mana ini? Jadi apa yang Anda dapati? Anda nggak kepengen. Anda tahu mati Anda 1 meter 70 kali 2 meter. Najis gue Allah telah siksa. Sementara orang puja-puji, Anda nggak berani, enggak ya Rabb. Anda takut. Bahkan Anda pernah cerita sama beberapa murid beberapa tahun yang lalu, di antaranya Ustaz Khalid. Anda mau balikin lagi duit orang yang pernah kasih Anda, ya buat beli tanah, bantuin. Anda kan minta bantuan, iya bukan minta sumbang, dia bantu. Kalau nggak bantuan, Anda punya modal. Ibarat duit butuh 100, Anda punya 30.
Kok sambil dapat kumpulin, minta bantuan sama orang, kumpulin dapat 100 bebasin tanah. Dengan niat Allahu Akbar itu puluhan tahun yang lalu. Ya ada mandi. Oh, bukan guna. Anda mau pulangin tuh tanah orang yang duitnya pernah Anda minta bantuan, ya. Mereka jawab, Ustaz maaf ya. Kalau Ustaz pulangin, Ustaz kasih orang nih tanah Ustaz. Belum tentu orang yang ngasih Ustaz ridho Ustaz. Kan orang ridho memberi buat Ustaz karena orang kena Ustaz dengan sifat pengajarannya begitu sehingga mereka percaya bagi dari keluarga wali. Sekarang saya kasih orang itu nggak tahu gimana Ustaz yang ngasih Ustaz duit kan jadi salah. Iya benar juga ya. Anda takut tuh bayangin Anda mau ulangin duit orang dari ketakutan. Cuma ente sekarang terlalu berani mana? Seteng kayak buang muka. Seteng kayak buang muka. Allah ya Allah jangan kasih bacaan surga ya Allah. Jangan lihat surga bacaannya jangan ada ya Allah. Kata anak-anak kita dengar serius, ujung-ujung begitu aja. Ya nah kita sama-sama ahli neraka. Masih ahli anak-anak ambil tahu ya. Saya ingat tuh kalau tadi guru neraka di Indonesia mana? Aduh awi guru neraka ini jangan marah. Lu ngaji ya dia, nggak ngaji, gue gamparin lu, jangan barangan lu ngomong ya. Lu nggak ngaji Nabi Awi nggak punya hak untuk bicara guru ada Awi guru neraka. Mungkin nggak tahu artinya. Kalau ada yang zaman begadang bareng-bareng, iya makan di meja. Soalnya zamannya udah tahu, aneh guru neraka, ada Awi guru aneh guru neraka, aneh zamannya zaman neraka. Lu kok ngomong jadi ngomong kok marah orang lain lu marah, wajar dia, lu kan nggak ngaji dia. Artis neraka tahu, enak-enak sambal tahu. Kata itu anak nggak ngomong salah mau digamparin, aku ngaji aku. Gue bilang apa kan, malu neraka. Enak juga ngaji babi. Cuma nggak enaknya lagi ketawa diminta duit. Itu di neraka ya. Udah capek, aku lapar lagi. Tadi lingkungan musola kita nih orang-orangnya ya di anak dan rekan-rekan bilang mana di salam jamaah. Hari ini minta maaf dari Bob. Aneh nggak bisa ngasih tanda jasmani. Tapi aneh hadiah dir sama anak satu orang 10.000. Ada hajat suku kabur. Heran anak-anak, anak ajak ngomong tanpa jasmani. Allah, ngaji mana tuh tahu? Gua percaya soal gitu. Soalnya anak percaya tapi soal kita suruh makan sama dia enggak ada. Bisa begitu. Semua orang apa kayak orang percaya. Tapi kok agak ngomong, jamaah mohon jangan ada yang pulang. Tuan rumah siapkan tanda jasmani. Tetap orang nggak percaya. Kalau ngomong gitu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa qina adzaban nar. Wa qina adzaban nar. Allahumma maghfiratuka awsa' min dhunubina wa rahmatuka arji 'indana min a'malina. Allahumma maghfiratuka awsa' min dhunubina wa rahmatuka arji 'indana min a'malina. Allahumma maghfiratuka awsa' min dhunubina wa rahmatuka arji 'indana min a'malina. ربنا اغفر لنا ولوالدينا 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 وارحمهما كما ربيانا صغارا كما ربيانا صغارا. اللهم يا لطيف يا لطيف يا لطيف اشركنا فيما جرى بالمقادير. اللهم يا لطيف يا لطيف يا لطيف اشركنا فيما جرى بالمقادير. اللهم يا لطيف يا لطيف يا لطيف اشركنا فيما جرى بالمقادير. اللهم انا نعوذ بك من الكفر بعد الايمان والجهل بعد اليقين ونعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار. اللهم انا نعوذ بك من الكفر بعد الايمان والشق بعد اليقين ونعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار. اللهم انا نعوذ بك من الكفر بعد الايمان والشق بعد اليقين ونعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وتب علينا
إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وفي الآخرة حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وبفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله على نعم الله الحمد لله على بركات الله الحمد لله حمد الواقع نعمه ويكافئ مزيدا والحمد لله رب العالمين يا رسول kita ketemu malam Rabu di mana Muhammad di mana di Payung Hollywood ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Umur tahun depan pergi lama-lama petani jadi PA bengong, baca kitab bengong. Gak enak tumben tuh. 20 tahun, 21 tahun deh, baru tumben pergi 6 hari. Biasanya habis lebaran sehari 2 hari, langsung aja. Kata orang nggak kenyang itu makanan. Kalau 2 hari lebaran masih ada sisa ketupat. Itu ketupat udah berbentuk kotak ya. Isinya kagak, tinggal acara-acara doang. Pada umur tahun depan 3 hari lebaran terus ngaji nggak enak banget, bengong gitu nggak enak banget. Kata anak, ini sih bengong enak. Kasih duit, duitnya bengong bingung minjem siapa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Oh iya besok malam matraman minggu ya. Matraman, Minggu sore di rumah Walid. Oh iya malam minggu matraman, minggu sore di rumah Maulid, malam Senin gimana? Oh iya highlight Ancol. Ini kayak bawa itu aneh malam Senin aneh di Ancol ya. Datang ke sana. Jalan kaki aja. Lihat itu, lihat RE Marta Dinata jalanannya ambles. Kita aja yang udah kami yang borong sudah. Biar kebetulan kami angkat. Ini diangkat karena kami ambles. Ada, biarin Jakarta tenggelam. Gak apa-apa. Kan yang bikin tenggelam kan Allah Ta'ala. Yang ditenggelamkan kan ya uang-uang haram. Pasti tahu aja jadwal pengajian ya. Apal dia. Nggak ada jalan. Dulu, libat dulu. Iya, malam minggu Matraman. Minggu sore di